Perkelahian berujung maut terjadi saat pesta pernikahan salah seorang warga digelar di Desa Barudang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Peristiwa bermula saat Hendy mempelai pria terlibat pertikaian dengan salah seorang tamu bernama Isa. Saat keributan terjadi, korban yang bernama Yudi menyerang mempelai pria. Tidak terima sang anak diserang, ayah dari mempelai pria menyerang korban dengan senjata tajam hingga tewas. Polisi kemudian menangkap tersangka dan kini sedang diperiksa. Pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selasa sore, hujan deras dan angin kencang terjadi di Desa Karangmalang, Cirebon, Jawa Barat. Terjangan angin membuat jumlah pohon tumbang dan atap rumah berterbangan. Akibatnya, 4 rumah rusak berat dan lebih dari 60 rumah lainnya rusak ringan. 1 warga terluka dan dibawa ke rumah sakit. Perangkat desa bersama polisi, TNI, dan BPBD menginventarisasi rumah warga yang rusak. Petugas juga mengevakuasi batang pohon yang tumbang. 5 dari kebakaran hutan terbesar dalam beberapa bulan terakhir terjadi di California. Insiden ini menghanguskan lebih dari 14.500 meter persegi lahan, hampir menyamai luas negara bagian Connecticut. Perintah evakuasi telah dikeluarkan bagi ribuan warga yang tinggal di kawasan gurun dan di kaki bukit. Di wilayah ini, sejumlah bangunan rumah semi perdesaan dan 1 cagar alam yang populer habis terbakar. Tim TK Polsek Sunggal bubarkan pesta miras geng motor Esto. Diduga jenuh dan stres, seorang pasien corona menjebol pintu kamar ruang isolasi. Ribuan orang di Bogota, Kolombia turun ke jalan memprotes maraknya kekerasan yang dilakukan polisi. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Ainis Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain bersama saya Gede Satria dan rekan saya Arlis Tahadi. Inilah Ainis Pagi selengkapnya. Pemirsa, berkumpul dan pesta miras di tengah pandemi, tim TK Polsek Sunggal membubarkan pesta geng motor Esto. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ketika anggota geng motor hendak kabur. Ratusan anggota geng motor kocar-kacir melihat kedatangan polisi yang membubarkan pesta miras yang digelar di Jalan Pinang Baris, Medan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara dikarenakan anggota geng motor ini hendak kabur ketika melihat petugas. Kejar-kejaran pun terjadi antara petugas dan anggota geng motor. Dengan sigap, petugas menjaring seluruh anggota geng motor yang sedang berpesta minuman keras. Sebagian besar anggota geng motor merupakan pelajar, beberapa di antaranya wanita. Petugas mendapati puluhan botol minuman keras, seragam geng motor, serta sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk membuat keonaran. Mana kita tadi berhasil mengamankan beberapa orang yang terindikasi merupakan geng motor yang sedang berpesta dengan minuman keras, sehingga kita bubarkan untuk mencegah adanya perilaku-perilaku menyimpang dari mereka. Dan berhasil kita amankan di tempat TKP, yaitu beberapa minuman keras, dan dari pengenal yang mereka kenakan diidentifikasi bahwa mereka adalah geng motor Esto, sehingga kita lakukan pembubaran. Seluruh anggota geng motor ini pun diberikan pembinaan dan pengarahan oleh petugas agar tidak kembali melanggar ketertiban. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Pesta pernikahan di Desa Barunang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berujung maut. Pertikaian pecah saat pesta berlangsung hingga menyebabkan ayah mempelai pria menghabisi nyawa seorang tamu. Perkelahian berujung maut terjadi saat pesta pernikahan salah seorang warga digelar di Desa Barunang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Peristiwa bermula saat Hendy, mempelai pria, terlibat pertikaian dengan salah seorang tamu bernama Isa. Saat keributan terjadi, korban yang bernama Yudi menyerang mempelai pria. Tidak terima sang anak diserang, ayah dari mempelai pria menyerang korban dengan senjata tajam hingga tewas. Polisi kemudian berhasil membekuk tersangka dan diperiksa intensif oleh polisi. Jadi tersangka ini sebagai pelaku pada saat kejadian sedang mengawinkan dalam acara resepsi anaknya. Nah, pada saat itu ada perkelahian antara anak dari korban tersangka ini dengan orang yang menghadiri pernikahan tersebut. Nah, melihat hal itu, sang ayah ini tidak terima dan berusaha membela anaknya. Pelaku ditangkap Polres Kapuas dan terancam hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria parubaya di Merangin, Jambi meninggal pasca dianiaya tetangganya. Pelaku diduga mengidap gangguan jiwa, kini masih diburu polisi. Di rumah inilah Burhanuddin, 45 tahun, warga Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi, meregang nyawa usai dianiaya tetangganya. Aparat Polres Merangin telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa kabur usai menganiaya dan kini dalam pengejaran polisi. Peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang terjadi di Kecamatan Tabir. Untuk pelaku sementara dalam pengejaran dan diduga masih dalam dugaan pelaku secara kasat mata mungkin dari informasi masyarakat adalah mengalami gangguan jiwa. Warga sempat membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangko, tetapi nyawanya tidak tertolong. Sebelumnya pemirsa, pada Minggu sore lalu, warga Rantau Panjang Merangin, Jambi digemparkan dengan tewasnya Burhanuddin di tangan tetangganya sendiri. Ya, pelaku tiba-tiba menyerang dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam tanpa alasan yang jelas. Inilah video amatir saat seorang wanita menangis histeris melihat suaminya bersimbah darah. Burhanuddin, 45 tahun, dianiaya secara brutal oleh tetangganya sendiri. Belum diketahui alasan pelaku berinisial Z ini tega menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam. Menurut saksi mata, penganiayaan terjadi saat Burhanuddin tengah membersihkan halaman rumahnya seorang diri. Di saat bersamaan, pelaku Z menghampiri korban dan tiba-tiba langsung mengamuk menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Mendengar keributan, istri korban keluar rumah dan mendapati suaminya sudah tergeletak bersimbah darah. Pelaku pun langsung kabur usai menganiaya. Warga sempat mengevakuasi Burhanuddin ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangko. Namun dalam perjalanan, korban menghembuskan nafas terakhir akibat luka parah di sekujur tubuhnya. Sendiri tidak ditemukan di warga massa. Sekarang yang telah terhancam sudah wafat atau meninggal dunia. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku Z yang kabur usai kejadian. Warga resah karena takut pelaku tiba-tiba kembali dan membahayakan jiwa mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang begal menangis setelah ditembak saat ditangkap tim Jantan Ras Polrestabes Medan. Pelaku kerap bertindak sadis kepada korbannya. Tapi itu sebelah ya? Iya.
Fauzi Akmal hanya bisa mengelak kesakitan saat dirawat oleh tim medis. Ungkapan penyesalan pun lantang diteriakkan residivis pencurian motor yang dikenal sadis saat beraksi. (23 Agustus lalu, Fauzi dan temannya membegal pengendara motor wanita dan mengancamnya dengan senjata tajam di Jalan Ladang Ujung, Kedai Durian, Medan, Johor. Sebelum beraksi untuk mengelabui korbannya, Fauzi berpura-pura motornya mogok. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Jatanras Polrestabes Medan meringkus Fauzi di tempat persembunyiannya. Karena melawan saat ditangkap, pelaku pun ditembak petugas. Pelaku dibawa ke Polrestabes Medan beserta barang bukti senjata tajam dan ponsel korban untuk pemeriksaan lanjutan. Korban belum sempat dilukai, akan tapi yang bersangkutan diancam menggunakan sebuah senjata tajam, pisau gagang. Kemudian karena ketakutan korban tersebut kemudian memberikan kendaraan bermotornya. Ada pelaku lainnya? Pelaku lain yang kita amankan ini ada 2 orang. Selain pelaku, polisi juga menangkap seorang penadah motor curian, sementara teman pelaku masih buron. Akibat perbuatannya, residivis ini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam kembali menghuni jeruji besi 12 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, BNN menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang beserta istri dan 4 rekannya dari sebuah tempat laundry pakaian. Mereka kedapatan memiliki narkoba berupa sabu dan pil ekstasi. Yo. Aman. Seorang anggota DPRD Kota Palembang berinisial D ditangkap petugas BNN bersama istri dan 4 orang rekannya. D ditangkap di sebuah tempat laundry pakaian di Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang karena kepemilikan narkoba. BNN menyita barang bukti berupa sabu seberat 5 kg dan ribuan pil ekstasi. Barang haram tersebut didapat dari Aceh dan akan diedarkan ke Palembang dan sejumlah wilayah lain di Sumatera Selatan. Tersangka D diduga menjadi bandar narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Dibawa ke BNN Palembang dulu ya? Peran D ini sebagai apa, Jenderal? Jenderal diduga jaringan mana? Aktor intelektual. Oh, berarti D yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Ya. Jadi dikatakan bandar. Seorang oknum ya harusnya jangan begitulah. Jadi contoh harusnya, ya kan? Selanjutnya, ke-6 tersangka akan dibawa ke BNN RI di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. 12 polisi terduga pelaku salah tembak akan jalani sidang etik pada Kamis 24 September mendatang. Dalam kasus salah tembak ini, 1 orang tewas dan 2 luka-luka. Belas polisi diperiksa di Polda Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan salah tembak. Peristiwa ini terjadi di Jalan Baru Kang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 30 Agustus 2020 lalu. Dari hasil pemeriksaan, 12 polisi ditetapkan sebagai terduga pelanggar, sementara 4 lainnya sebagai saksi. Mereka pun akan menjalani sidang kode etik pada Kamis 24 September nanti. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkasnya dan kita persiapan untuk melaksanakan pelaksanaan sidang. Ya, alhamdulillah berkas sudah siap. Kemudian saran hukum semua sudah diajukan. Ini rencananya hari Kamis nanti akan dilaksanakan sidang. Sebelumnya insiden salah tembak ini terjadi pada Minggu dini hari 30 Agustus 2020 lalu dan terekam kamera pengawas milik warga. Seorang petugas berupaya membubarkan warga dengan melepaskan beberapa kali tembakan dan 3 pemuda terkena tembakan. 1 di antaranya meninggal dunia dan 2 warga lainnya mengalami luka serius. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum tenaga medis dalam kasus dugaan pemerasan dan pelecehan seksual penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan sebagai tersangka. Polisi kini masih meminta keterangan dari korban dan kini masih berada di Bali. Polisi menetapkan oknum tenaga medis sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pelecehan seksual terhadap seorang penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta.
Penetapan tersangka berdasarkan bukti CCTV dan keterangan sejumlah saksi. Guna mendapatkan laporan resmi dan keterangan lebih rinci, polisi juga mendatangi korban L yang kini berada di Bali. Akan kita tetapkan sebagai tersangka yang pertama yaitu penipuan atau pemerasan yang dia lakukan. Kemudian untuk permasalahan pelecehan seksual sebagaimana yang disampaikan oleh saudari L, ini kita masih memerlukan bukti-bukti lebih lanjut untuk menjerat tersangka E ini terkait apa yang disampaikan saudari L, bagaimana dia diinformasikan. Sebelumnya korban L mengaku diperas dan dilecehkan tersangka E saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Nias, Sumatera Utara pada 13 September lalu. Ia mendapat tawaran untuk mengubah hasil rapid testnya dari reaktif menjadi non-reaktif oleh oknum tenaga medis yang bertugas di bandara. Manipulasi data rapid test ditawarkan oknum itu dengan imbalan sejumlah uang. Namun ternyata setelah dibayar, oknum tersebut melecehkan korban di tempat yang sepi. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang rusak puluhan rumah warga di Cirebon, Jawa Barat. iNews Pagi masih akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.